Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas A Stambuk 23 jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, anggota kami yaitu Rizka Ananda dengan NIM 3233131056, Rizky Ahmadani dengan NIM 3233131065, Joni Tua Pasaribu dengan NIM 3233131064. Kami akan memberikan penjelasan terkait perkembangan emosi individu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Apa sih emosi itu? Emosi merupakan aspek mental yang berhubungan dengan sensasi yang dirasakan seseorang. Hal ini terwujud dalam perasaan senang, sedih, marah, tertekan, mudah tersinggung, stres, dan lain-lain. Adapun beberapa pengertian perkembangan emosi menurut para ahli yaitu menurut Goleman 1995, emosi adalah setiap pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat meluap-luap. Emosi merujuk pada suatu pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Chaplin 1989, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari dan sifatnya mendalam dari perubahan perilaku. Menurut Jali 2008, emosi adalah keadaan efektif yang disadari dan ditampilkan dengan perasaan kegembiraan, takut, kesedihan, cinta, dan benci. Lalu, apa saja sih jenis-jenis perkembangan emosi itu? Anak remaja mengalami berbagai macam emosi sebagai bagian dari perkembangan dan tantangan hidup mereka. Berikut adalah beberapa jenis emosi yang umumnya dialami oleh anak remaja. Yang pertama, amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Yang kedua, kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang ketiga, rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Yang keempat, kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Selanjutnya, yang kelima ada cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam, terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Yang ketujuh, jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah. Jenis emosi yang terakhir, malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak remaja. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Terdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Anak yang belajar seperti ini akan belajar dengan mencoba-coba agar dapat mengekspresikan emosinya berupa perilaku yang akan memberi sedikit kepuasannya atau tidak memberi kepuasannya. Belajar dengan meniru. Meniru adalah cara mengamati agar dapat dilakukan dengan meniru dan mengamati apa yang membangkitkan emosi orang lain. Anak biasanya bereaksi dan berperilaku sebagaimana emosi dan metode yang sama dengan yang diamatinya. Belajar dengan mempersamakan diri.
Mempersamakan diri pada anak dilihat pada reaksi meniru emosional orang lain yang membuat tergugah dan dilakukan dengan rangsangan yang sama, sehingga telah membangkitkan emosi yang ditiru. Jadi, anak biasanya akan meniru orang yang dikaguminya dan ikatan emosional yang kuat akan terpatrik dalam dirinya. Belajar melalui pengendosian. Belajar tipe ini melalui objek di mana situasi pada awalnya adalah memancing reaksi emosional, di mana situasi yang pada awalnya gagal untuk memancing reaksi emosional, namun kemudian berhasil mengkombinasikan dengan asosiasi. Pengendosian biasanya terjadi dengan mudah dan cepat pada tahap awal kehidupan karena anak kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi dapat diterima jika suatu emosional terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak yang dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan, yang dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosional yang tidak menyenangkan. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Konflik-konflik dalam proses perkembangan, setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun, jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan emosi. Lingkungan keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi. Nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu atau melalui contoh yang diberikan orang tua bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal atau learning and growing yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan belajar. Solusi pada perkembangan emosi remaja. Emosi juga berdampak pada pengembangan perilaku. Anak-anak yang memiliki keterampilan pengolah emosi ternyata juga memiliki keterampilan dalam menjalani hubungan dengan teman sebayanya, menunjukkan perilaku empati dan prososial, dan lebih sedikit memiliki masalah emosi dan perilaku. Kami menemukan beberapa solusi yang dimungkinkan cocok untuk mengatasi permasalahan pada remaja yang ditimbulkan dari perkembangan emosi. Yang pertama ialah mendorong program konseling sekolah mencakup konseling individu dan kelompok. Hal ini dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mendapatkan bimbingan dari para profesional. Selanjutnya, yang kedua ialah mengajak orang tua untuk terlibat secara aktif dalam program pendidikan emosional. Workshop, seminar, atau pertemuan rutin dapat memberikan informasi dan dukungan kepada orang tua dalam membentuk perkembangan emosional anak-anak pada mereka. Dan yang ketiga ialah menyelenggarakan program anti-bully di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui kampanye anti-bully diharapkan dapat mengurangi tekanan emosional yang timbul dari perilaku bully. Yang keempat, ada melibatkan guru dalam pelatihan yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi tanda-tanda masalah emosional pada siswa. Guru yang peka terhadap kebutuhan emosional siswa dapat memberikan dukungan awal yang penting. Yang kelima ialah menyelenggarakan kampanye kesehatan mental di tingkat komunitas untuk mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan mental. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung individu yang mengalami masalah emosional. Yang terakhir, ada meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan mental bagi remaja. Ini melibatkan kolaborasi dengan lembaga kesehatan mental seperti psikologi, pemerintah, dan organisasi non-profit untuk menyediakan layanan yang terjangkau, mudah diakses.
Sekian materi edukasi yang dapat kami paparkan. Kami akan memberikan kesimpulannya ialah perkembangan emosi peserta didik merupakan proses perkembangan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua maupun guru sebagai orang tua di sekolah. Guru sebagai orang yang dipercaya oleh orang tua siswa yang bersekolah di sekolah itu harus mampu mendukung perkembangan emosi anak. Hal ini agar ditujukan agar memiliki emosi yang sesuai dengan usianya dan anak memiliki emosi baik dalam tubuh kembang yang akan membawa anak menuju masa depan yang cerah dengan kecerdasan anak dalam pengelola emosinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.